satu doa yang mustajab, yaitu di mana setelah dilantunkan adzan selesai, di situ kita doa. Itu saat-saatul mustajabah doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di malam hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir atau bisa menghadiri seperti biasanya kajian di malam Sabtu ini. Semoga perkumpulan kita mendapatkan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjunan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, tiada lain, tiada bukan kita duduk di sini melainkan hanya mengharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita yang namanya siapa tah lupa, salah satu jamaah kita nama Chandra, nama aslinya siapa? Tadi disebutkan tadi. Siapa namanya? Parsina binti Tawintana, ya. Almarhumah Ibu Parsina binti Tawintana, salah satu jamaah kita. Tadi saya sebutnya Mama Chandra aja ya. Supaya lebih ini kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah ya. Semoga almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau telah meninggalkan kita, semoga Allah berikan pahala seperti pahala yang kita dapat duduk di sini. Barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Keuntungan daripada almarhum atau almarhumah yang dimana dia lazim istiqomah duduk di majelis ilmu, seumpama dia rajin, umpama laki-laki berjamaah di masjid ya, hadir di majelis ilmu, walaupun dia sudah tiada, itu tercatatkan pahala selalu mengalir kepada dia, tercatatkan pahala selalu ada bagi dia. Itu bagi orang yang dawam, bagi orang yang benar-benar tekun dan istiqomah dalam kebaikan. Itu untungnya ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada kajian kita ini lumayan untuk kalau kita cermati dan perhatikan, luar biasa dahsyat sekali hadis ini. Semoga dengan hadis ini kita bisa tobatlah. Kita bisa ingat kepada Allah dan merubah diri kita sedikit demi sedikit yang tadinya mungkin kurang baik, berusaha untuk menjadi baik dan berusaha lagi untuk menjadi lebih baik, karena semua itu proses ya, tidak ada yang instan, semuanya itu proses. Walaupun mie instan tetap proses juga, mesti direbus juga dia ya, tulisannya doang mie instan ya, padahal mesti masak dulu ya.
Nah, di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asyratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannata illa man taba." Jadi ada 10 golongan dari umatku, kata baginda Nabi, mereka tidak akan masuk surga. Jadi 10 golongan dari umat Nabi, itu yang 10 golongan gak bakalan masuk surga. Illa man taba, kecuali dari 10 golongan itu sebelum ia wafat, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tobatnya diterima. Tapi kalau dia nggak tobat pun tobat tapi tobatnya tidak diterima, maka 10 golongan dari umat Nabi ini dia tidak akan masuk surga. Nah, ini perlu dipikir-pikir, apakah kita salah satu daripada golongan ini? Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Perlu diingat, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada 10 golongan ini. Dan toh umpama kita berada pada golongan tersebut, kira-kira ciri-cirinya, tanda-tandanya, semoga kita bisa memperbaiki dan keluar daripada 10 golongan itu. Di antaranya yang 10 golongan itu adalah, ini di antaranya yaitu an-namam atau an-namam. Nabi SAW bersabda adalah an-namamu. Apa itu an-namam? An-namam adalah orang yang suka mengadu domba. Nah, orang yang suka mengadu domba, bermuka dua, ya, kanan kiri. Nah, dikala dia meninggal belum tobat kepada Allah, maka dia termasuk daripada 10 golongan tadi yang tidak akan masuk surga. Naudzubillah summa naudzubillah min. Lalu Sayyidina Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja." Jadi Sayyidah Mu'ad ini bertanya kepada Rasulullah tentang ayat atau tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi tadi, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Allah, gitu atuh. Udah enak-enak atau ceramah begitu ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Surat apa itu? Surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi yahtalifun. Nah, segitu doang dah hafalnya dah ya. Hah? Nah, 5 ayat lah lumayan ya. Nah, ini ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Lalu Nabi SAW ketika mendengar pertanyaan Sayyidina Mu'ad, Rasul itu menangis, ya Allah. Baginda Rasul menangis, ya. Menangis karena pertanyaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini. Amat luar biasa, kata Rasul, laqad sa'alta an sa'in adhimin. Sungguh wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang dahsyat, kata baginda Nabi. Summa arsala ainaihi syarifataini bil buka, kemudian mengalirkan kedua mata beliau yang mulia dengan tangisan. Ketika Nabi dengar ayat tadi, pertanyaan Sayyidina Mu'ad, baginda Nabi itu keluar air mata, sedih. Karena memang baginda Nabi mah tahu ayat-ayat Al-Quran tuh tahu artinya plus isi daripada ayat itu apa, Nabi itu tahu. Lah kita itu mau dengar ayat tentang adab ya, tentang siksa, ketawa-ketawa. Mau dengar ayat tentang surga ke, padahal kabar gembira, diam aja. Giliran dengar lagu
kenangan 80-an, nangis kita. Kenapa? Karena tahu. Meresap. Nah ini kenapa kita tidak tadi tentang ayat adab dan sebagainya, kita tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Memang kita tidak tahu. Nabi tahu per ayat-ayatnya. Terus Nabi SAW bersabda, yusaru asyaratu asnafin min ummati astatan qad mayyajahumullahu min jama'atil muslimin wa yubdi suwarahum. Jadi ada 10 golongan dari umatku akan digiring berbeda-beda. Sungguh Allah telah memisahkan mereka dari jamaah orang-orang Islam dan menampakkan bentuk-bentuk mereka. Contoh nih, ini umat Nabi 1, 2, 3, 4, 5, samain lagi deh 6. Ini contoh nih, saya kasih contoh nih. 7, ada 2 lagi sini. Buat contoh biar ngerti nih. Nah, 10 aja, nggak sebanyak-banyak. Oh, Carlos mah motorin aja. Tuh, 2, 3, 4. Udah 10 udah contoh. Ya. Udah contoh aja deh. Ini 10 umat Nabi nih. Ini 10 umat Nabi dipisahin nih sama Nabi nih. Ini contohnya Nabi nih. Oh, ini umatnya banyak nih. Tapi nih yang umat Nabi dipisahin. Ini nggak ngomong kafir nih. Umat Nabi dipisahin 10 golongan. Yang dimana 10 golongan ini dipisahin dari kaum muslimin dan dari umat Nabi ini dalam bentuknya disalin. Dalam bentuknya disalin. Minhum ala suratil kirodah. Sebagian dari umat Nabi ada yang berbentuk monyet nih mungkin nih. Wa ba'dhum suratil khanajir. Ada sebagian yang berbentuk babi. Wa ba'dhum munakasuna bi arjulihim wa wuzuhihim yushabuna 'alaiha. Dan sebagian mereka ada terjungkir balik dengan kaki dan wajah mereka yang mereka diseret-seret di atasnya. Wajah di bawah, kaki di atas. Wa ba'dhum umyun. Sebagian mereka ada yang buta berkali-kali. Buta, gak mendengar, gak bisa mendengar. Buta gak bisa melihat ya. Buta gak bisa melihat. Dan sebagian yang kelima tidak mempunyai akal. Serta juga dalam keadaan tuli lagi bisu. Sudah matuli, bisu, tidak punya akal. Sebagian mereka mengunyah lidahnya yang terjuntai di atas dadanya, mengalir nanah dari mulutnya berupa air liur. Orang-orang yang berkumpul merasa jijik kepada mereka. Dan sebagian lagi muqatta'atun aidihim wa arjuluhum. Jadi muqatta'atu aidihim wa arjuluhum itu buntung tangan dan kaki mereka. Sebagian mereka tersalib di batang pohon dari api dan sebagian lagi berbau sangat busuk melebihi bangkai dan sebagian lagi yuksauna jalabi basa bigotan min qatirani, yaitu dipakaikan jubah panjang dari aspal. Nah ini diterangkan oleh baginda Nabi, fa'ammal ladina ala suratil kirodah. Adapun orang yang berbentuk kera yang pertama itu adalah falqattatu bainan nas, yaitu orang yang suka mengadu domba antara manusia. Orang yang suka mengadu domba antara manusia, ya. Ngomong ke ini mah begini, ngomong ke itu mah begitu, memang ngadu-ngaduin. Nah dikala dia meninggal sebelum tobat dan tobatnya tidak diterima oleh Allah, seumpama ini tidak diterima oleh Allah, maka nanti bakal dipisahkan dari jamaatul muslimin serta disalin, rupanya bentuknya dalam bentuk monyet, ya. Jadi mukanya ganti itu, jadi muka monyet. Ya Allah. Adapun yang kedua, orang-orang yang berbentuk babi itu adalah orang-orang fa'akalatus suhti, yaitu orang-orang yang memakan harta haram dan usaha yang haram, mislul muksati warisya, semisal cukai dan sogokan, ya.
Orang yang suka memakan daripada sogok menyogok, dimakan oleh ia, dimakan oleh keluarganya. Nah, segumpal daging yang tumbuh dari barang haram, panaru aulabi, maka tempatnya di neraka. Itu dalam bentuk babi nanti mukanya, ya, disalin seperti itu. Adapun orang yang jungkir balik dengan kepala dan wajahnya, fa'akalatur riba, maka itu adalah orang-orang yang suka memakan riba. Orang-orang yang suka memakan riba, nanti ia wajahnya di bawah, kakinya di atas. Ngeri apalagi zaman sekarang, ya. Jadi lepas daripada itu. Na'udzubillah suma'udzubillah min dzalik. Dan yang berikutnya, yang keempat, fa'ammal atau wa'ammal umyu. Adapun orang yang buta tidak bisa melihat, paman yajuju fil hukmi, adalah orang-orang yang tidak adil di dalam hukum. Para penegak hukum yang tidak adil dalam menegakkan hukum, nanti, ya, dia dipisahkan dari kaum muslimin, serta matanya dalam keadaan matanya dalam keadaan buta, ya. Yang kelima, adapun orang-orang yang tuli lagi bisu, fahumul ladina, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengagumi bi a'malihim, amal-amal mereka. Saya mah nggak ada apa-apanya. Istilahnya kita meremehkan orang lain. Ya'zubuna bi a'malihim, orang yang ajaib. Artinya mengagumi amal-amal perbuatan kita. Wah, kalau saya mah dibanding dia mah nggak ada apa-apanya. Saya min ahlil ibadah, min ahlil thalabil ilmi. Nggak tahu apa. Saya mah ustazah baru-baruan misalkan. Ya. Orang yang mengagumi amal perbuatan, mengagumi amal perbuatan sunnahnya, ngajinya dan sebagainya, orang yang kagum dengan perbuatannya, ya, itu tuli serta bisu. Adapun orang yang mengunyah lidahnya, mereka adalah para ulama dan pencerita yang bertentangan ucapannya dengan perbuatan, ya. Jadi para dai, para ustadz, para kiai termasuk saya, ini sebenarnya ngaji mah kemana aja, udah. Ini hati-hati juga para alimil ulama, para ustadz, para khotibnya. Kalau kita menyampaikan kebaikan, itu kita harus bisa mempraktekkan apa kebaikan yang kita sampaikan. Gitu sebenarnya. Makanya jangan dianggap enteng jadi ustadz itu. Ya, para pencerita, para khotbah-khotbah, dai-dai itu ceramah, ayo jangan lupa malam banyakin tahajud, banyakin dia mah tidur harus bang ceramah. Ya. Kadang-kadang Isa juga kelewatan kali. Terus berangkat dari rumah habis maghrib, datang ke panggung jam 11. Ya, habis itu pulang di mobil capek ketiduran. Soalnya saya ngalamin kayak gitu. Itu tadi, ini hati-hati, ya. Ngomong mah gampang, yang susah itu ngamalinnya, ya. Itu tadi. Adapun orang-orang yang tadi mana yang mengunyah lidahnya, mereka adalah para ulama dan para pencerita yang bertentangan ucapannya dengan perbuatan. Makanya kalau dulu banyak guru-guru kita, kiai-kiai saya itu nggak mau jadi tukang ceramah. Bukannya nggak bisa, emang pada bisa. Karena dia apik. Khawatirnya tadi apa yang dia sampaikan belum bisa mengamalkan. Adapun kalau mau ngaji, ya ke rumah aja mau ngaji mah. Begitu para guru-guru saya. Nah, kalau sekarang kan maaf ya, ya memang ada begitu kejadiannya, memang sekarang begini. Artinya kita kalau ngedengar para dai itu kayaknya enak kalau ngomong kan begitu. Taubat, sholat taubat, sholat hajat, tahajud, witir, sebelum subuh baca Quran, tek-tek bengek. Kalau kita dengerin mah, wah banyak banget tuh amalan dia. Apa dia ngelakuin apa kagak kan begitu ya. Itu, makanya hati-hati ya. Ya memang saya juga merasa istilahnya namanya lagi ngaji kita mah ya, hitung-hitung ngenasihatin pada diri saya sendiri poinnya. Adapun orang-orang yang buntung tangan dan kakinya adalah orang-orang yang menyakiti tetangganya. Orang-orang yang waktu di dunia suka menyakiti tetangga, mati sebelum tobat,
maka nanti dipisahkan dari kaum muslimin, tangannya hilang, kakinya hilang. Tuh. Adapun orang-orang tersalib di batang pohon dari api, disalib dari api nih, adalah orang-orang yang memfitnah manusia kepada penguasa. Orang benar dilaporin ke polisi, orang benar dilaporin ke Mabes Polri, ditangkap-tangkepin. Nah, nanti orang yang suka lapor-lapor orang yang benar kepada para penguasa, maka nanti dia di alam akhirat atau pada hari kiamat dia bakalan disalib ya di batang pohon dari api. Jadi pohonnya tuh dari disalib dia nanti ya, kayak patung-patung Yesus lah kayak gitu, disalib tuh. Adapun orang yang ke-9 yang mereka sangat berbau busuk melebihi bangkai. Bangkai bau tapi lebih bau daripada bangkai. Adalah orang-orang yang bersenang-senang dengan syahwat dan kelezatan dan menghalangi hak Allah dari harta-harta mereka. Orang yang jauh dari zakat atau orang yang gak mau zakat, orang yang nahan hartanya, orang yang senangnya bersenang-senang dengan hartanya. Nah, ini nanti di alam akhirat orang ini bakalan lebih bau daripada bangkai. Dan yang ke-10 terakhir, orang-orang yang memakai jubah dari aspal. Dipakai juga dari aspal. Mana fahlul kibri wal khuyala, adalah pelaku-pelaku kesombongan, keangkuhan dan membanggakan diri. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang membanggakan diri, itu nanti bakalan dikasih jubah. Enak sih dikasih jubah, tapi awas jubahnya dari naudzubillah summa naudzubillah min. Mudah-mudahan kita bukan daripada bagian 10 golongan umat Nabi ini yang tadi. Tapi dikala kita memang ada pada diri kita, yuk sedikit-sedikitnya kita merubah diri kita dan bagaimana caranya mencari keselamatan kita untuk di alam akhirat ya. Jadi sekarang nih kita tata nih gimana biar caranya hidup kita ini selamat di dunia dan di akhirat, senang di dunia, senang di akhirat. Makanya doanya pas tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Benar, di dunia pengen kebaikan, di akhirat pun pengen juga kebaikan. Saya mantan pengennya di akhirat kebaikan, di dunia biasanya bohong. Ya, setelahnya di dunia pengen enak, akhirat pengen enak, kan enak kayak begitu ya. Jangan sampai kita ada pada posisi bagian yang keempat. Sudah mah di dunia fakir, di akhirat masuk neraka. Naudzubillah subhanallah min. Wah, itu mah celaka udah dah. Mending gak usah hidup dah kalau kayak begitu mah ya. Nah, mudah-mudahan nah itu tadi. Jadi di dunia senang, akhirat senang. Misalnya kebagi 4. Ada yang dunia senang, akhirat senang, ada. Ada yang dunia belangsat, akhirat senang, ada. Ada yang di akhirat memang neraka tapi dunia senang, ada. Ada yang tadi di dunia dan di akhiratnya belangsak ya. Alhamdulillah banyak. Mana orang-orang yang kaya, yang menginfakkan hartanya, yang istilahnya benar-benar zakatkan hartanya, plus orang itu ibadahnya tekun, insya Allah bisa dapat 2 tuh ya, dunia dan akhirat. Orang yang susah tapi ridho, taat kepada Allah, insya Allah dapat surga ya. Orang yang di akhiratnya orang yang di dunianya senang dan lain sebagainya, tapi karena dia lalai, tidak mau taklim, tidak mau ibadah ya, menghalangi hak Allah, di akhiratnya bisa masuk neraka. Banyak yang terjadi orang-orang kafir, mungkin ada yang tadi fakir di dunia, fakir di akhirat, istilahnya belangsak di dunia, belangsak di akhirat. Sudah mau fakir, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah. Itu naudzubillah subhanallah min. Dari ini saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sudah malam sekali ya. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmunya pada malam ini. Bibarakatul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.